Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Sinurat Angelik Kalista Putri, Hazanatul Anissa, dan saya sendiri Majidah Salma Wuria Putri akan menjelaskan tentang 5 perspektif utama dari teori kepribadian dengan judul The Five Personality Perspectives. Hal ini penting untuk kita bahas agar kita dapat memahami perbedaan individu, memprediksi perilaku, mengembangkan diri, meningkatkan hubungan interpersonal, dan tentunya meningkatkan kesehatan mental. Sebelum kami memulai, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sekelompok orang dapat memiliki kepribadian yang berbeda-beda, padahal pola kehidupan mereka terlihat seperti sama? Nah, hal ini dapat dijelaskan melalui 5 perspektif teori kepribadian yang berbeda-beda. Mulai dari psikodinamika, humanistik eksistensial, disposisional, biologis evolusioner, dan yang terakhir, learning social kognitif. Oleh karena itu, mohon simak materi ini baik-baik ya. Psikodinamika adalah asumsi bahwa perilaku manusia sebagai hasil dari dinamika konflik batin, pengalaman masa kecil, dan juga proses ketidaksadaran yang terus mempengaruhi emosi serta tindakan seseorang. Konsep kunci dalam psikodinamika yang pertama adalah ketidaksadaran, yaitu bagian dari pikiran yang tidak dapat diakses secara langsung oleh kesadaran yang biasanya berisi dorongan, keinginan, motif tersembunyi, ingatan yang tertekan, dan juga pengalaman masa lalu yang terlupakan. Yang kedua yaitu konflik masa kecil, yaitu pengalaman dan konflik psikologis yang terjadi saat masih kecil, terutama dalam hubungannya dengan orang tua. Tokoh utama pelopor psikodinamik adalah Sigmund Freud. Kontribusi tokoh-tokoh psikodinamika yang pertama Freud, yaitu metode psikoanalisis, struktur kepribadian, konsep mekanisme pertahanan diri, dan teori perkembangan psikoseksual. Yang kedua yaitu Adler, perasaan inferioritas dan dorongan superior, mengenalkan konsep minat sosial, dan juga gaya hidup. Yang ketiga ada Jung, yaitu konsep ketidaksadaran kolektif dan archetype, konsep tipe kepribadian introversi dan ekstroversi, dan juga proses individuasi. Yang keempat ada Horney, yaitu menekankan permusuhan dasar dan kecemasan dasar, mengenalkan 3 strategi coping, dan psikologi feminim. Yang kelima ada Fromm, yaitu menggabungkan psikodinamik dengan pendekatan humanistik dan sosial, identifikasi kebutuhan eksistensial pada manusia, kritik masyarakat modern yang membuat individu terasing, dan menekankan pada kebutuhan cinta dan kebebasan. Yang terakhir ada Erikson, yaitu mengembangkan 8 tahap perkembangan psikoseksual, menekankan pada ego sebagai kekuatan positif, dan menekankan perkembangan sepanjang hayat. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang humanistik eksistensial. Perspektif humanistik eksistensial berasumsi bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih, dapat merespon kecemasan, dan memiliki kesadaran terhadap kematian. Konsep kunci humanistik eksistensial ada 3, yaitu pertumbuhan, kebebasan, dan makna hidup. Dalam pertumbuhan, manusia cenderung terdorong untuk berkembang secara optimal secara individu. Lalu dalam kebebasan, individu memiliki kebebasan dalam membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Lalu, dalam makna hidup, setiap individu menciptakan makna dan tujuan hidupnya sebagai bagian dari eksistensi yang biasanya tercipta melalui hubungan dengan orang lain atau proses kreativitas. Kontribusi tokoh-tokoh humanistik eksistensial berasal dari Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Rollo May. Abraham Maslow memiliki kontribusi sebagai pendiri aliran humanistik, pencetus konsep hierarki kebutuhan, dan pencetus konsep aktualisasi diri dan puncak pengalaman. Sedangkan Carl Rogers mencetuskan pendekatan konseling berpusat pada klien, menciptakan prinsip komunikasi terapeutik yang manusiawi, dan menciptakan konsep diri dan aktualisasi diri dalam kerangka humanistik, yaitu cara menyeimbangkan real self dan ideal self. Lalu yang terakhir Rollo May, beliau menciptakan konsistensi dengan psikologi eksistensial, lalu menciptakan pengembangan konseling eksistensialis dan mengembangkan konsep kecemasan, makna, dan tanggung jawab. Kemudian, ada dispositional theory. Teori ini melihat kepribadian sebagai kumpulan sifat yang stabil dan konsisten dalam waktu dan situasi. Fokus utama pendekatan ini adalah mendeskripsikan sifat, bukan mencari penyebab mendalam atau motivasi tidak sadar seperti dalam teori psikoanalisis. Dengan memahami pola sifat seseorang, kita dapat memprediksi bagaimana ia akan berperilaku dalam berbagai situasi. Kemudian ada 3 konsep kunci dalam teori ini. Yang pertama adalah sifat bawaan atau traits. Ini berarti kepribadian terdiri dari ciri yang relatif tetap dan tidak mudah berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah konsistensi perilaku. Karena sifat bersifat stabil, seseorang cenderung menunjukkan pola respons yang konsisten. Yang ketiga adalah Big Five Personality Model atau OCEAN yang merupakan pendekatan utama untuk mengukur struktur kepribadian berdasarkan 5 dimensi, yaitu openness, consciousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Kemudian, beberapa tokoh penting dalam perspektif ini, yang pertama adalah Gordon Allport yang memperkenalkan konsep sifat seperti cardinal, central, dan second traits.
Yang kedua ada Hans Eysenck yang mengemukakan 3 dimensi kepribadian dalam model PEN, yaitu psychoticism, extraversion, dan neuroticism. Yang terakhir ada Costa and McRae. Secara singkat, teori disposisional ini membantu kita memahami kepribadian melalui pola sifat yang stabil, terukur, dan konsisten dalam berbagai konteks. Kemudian ada biological evolutionary perspective. Pendekatan ini melihat bahwa kepribadian terutama dipengaruhi oleh faktor biologis, bukan hanya lingkungan. Ada 3 aspek utama dalam teori ini, yaitu genetik, otak, dan evolusi perilaku. Pertama, dari sisi genetik. Terdapat penelitian pada anak kembar menunjukkan bahwa banyak sifat kepribadian bersifat diturunkan atau memiliki heritabilitas yang tinggi. Ini berarti sebagian dari cara kita berpikir, merasakan, dan perilaku sudah ada sejak lahir. Kedua, dari sisi otak dan neurotransmitter. Struktur dan fungsi dari sistem saraf memengaruhi respons emosional dan kecenderungan perilaku. Misalnya, dopamin berhubungan dengan motivasi dan pencarian sensasi. Yang ketiga adalah perspektif evolusi. Kepribadian dianggap sebagai hasil adaptasi yang membantu manusia bertahan hidup dan bereproduksi. Dengan kata lain, sifat tertentu tetap ada karena memberikan keuntungan evolusioner. Nah, kemudian salah satu tokoh penting dalam perspektif ini adalah Hans Eysenck. Secara singkat, biological evolutionary ini menjelaskan bahwa kepribadian adalah hasil dari gen, otak, dan proses evolusi, dan lingkungan hanya memengaruhi bagaimana sifat tersebut muncul, bukan membentuk sifat dari awal. Selanjutnya ada perspektif learning sosial kognitif. Perspektif learning sosial kognitif berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Kepribadian berkembang melalui interaksi 3 komponen utama, yaitu lingkungan, kognisi, dan juga perilaku. Konsep kunci learning sosial kognitif ada 3, yaitu pembelajaran, modeling, dan reinforcement. Dalam pembelajaran, manusia belajar dengan mengamati orang lain, menilai konsekuensi, dan mereplikasi suatu perilaku yang sekiranya baik untuk ditiru. Dalam modeling, model adalah contoh perilaku yang ditiru. Efektivitas modeling dipengaruhi perhatian, retensi, reproduksi, dan juga motivasi. Dalam reinforcement adalah konsekuensi yang memperkuat atau mengurangi probabilitas pengulangan perilaku. Lalu berikut ada kontribusi tokoh learning sosial kognitif dari B.F. Skinner dan juga Albert Bandura. Yang pertama adalah B.F. Skinner. Beliau berkontribusi dalam menciptakan penguatan operan atau operant conditioning, lalu menciptakan konsep reinforcement schedule, lalu menciptakan konsep program pembelajaran terprogram atau program learning, dan teaching machines. Yang kedua adalah Albert Bandura. Beliau berkontribusi dalam menciptakan pembelajaran observasional dan modeling, menciptakan konsep self-efficacy dan regulasi diri, dan menciptakan konsep reciprocal determinism atau determinisme timbal balik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keterkaitan antara perspektif. Yang pertama adalah perspektif psikodinamika dengan humanistik. Keterkaitan psikodinamika dengan humanistik adalah komplementer, karena psikodinamika menekankan kekuatan tidak sadar dan konflik batin sebagai penggerak perilaku, sedangkan humanistik menekankan kesadaran diri, pilihan bebas, dan pengaktualisasian diri. Lalu, hubungan psikodinamik dengan disposisional. Dalam psikodinamik, faktor tidak sadar diyakini bisa memanifestasikan pola perilaku yang terlihat, yaitu disposisional. Lalu, hubungan disposisional dengan learning sosial kognitif. Disposisional mempengaruhi learning sosial kognitif karena dimensi sifat memberi kerangka stabil untuk memprediksi bagaimana individu merespon suatu stimulus, namun responnya dipengaruhi oleh harapan dan proses kognitif. Lalu ada biologis evolusioner yang mempengaruhi disposisional dan learning sosial kognitif karena faktor biologis mempengaruhi respon terhadap harapan diri atau sosial kognitif, dan sifat genetik mempengaruhi disposisi sifat atau karakter seseorang. Lalu yang terakhir, humanistik mempengaruhi learning sosial kognitif karena humanistik dapat memediasi bagaimana seseorang belajar dan bagaimana mereka menggunakan kognisi untuk mencapai aktualisasi diri. Setiap teori memberikan cara berbeda memahami kepribadian manusia. Kelima perspektif ini menawarkan sudut pandang unik dalam menjelaskan bagaimana kepribadian terbentuk dan berfungsi, mulai dari dinamika bawah sadar, pencarian makna dan potensi diri, sifat bawaan yang stabil, proses belajar dari lingkungan, hingga pengaruh genetik dan biologi. Setiap teori memberikan cara berbeda memahami kepribadian manusia, dan semuanya saling melengkapi untuk memberi gambaran yang lebih utuh. Dengan memahami berbagai pendekatan ini, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas kepribadian manusia dari berbagai aspek.